就是元婴大圆满。这到底是什么人？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-74. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin telah pergi meninggalkan dari dunia peri, dan Walin akan pergi kembali ke sekte awannya. Tetapi di wilayah dari negeri Chu, yaitu tempat dari sekte awan berada, adanya seseorang yang bernama Chang Pai yang mengacaukan di tempat di sana dengan menghancurkan beberapa sekte, sampai bisa menghancurkan 7 fraksi dengan sangat cepat. Yang tujuan Chang Pai melakukan hal itu adalah untuk melampiaskan amarahnya karena ia tidak bisa mendapatkan harta karun dari dunia peri akibat tidak dibantu oleh Zheng Yu yang secara tidak langsung karena Wang Lin. Dan untuk Wang Lin yang sedang berbelanja untuk memberikan oleh-oleh kepada Limuan, Wang Lin telah merasakan dari binatang kelelawarnya kalau adanya orang yang akan segera mengacau di wilayah sekte awannya. Jadinya Wang Lin dengan kecepatan penuh pergi ke sekte awan untuk melindungi Limuan dan juga sektenya. Yang kedatangan Wang Lin sangat tepat waktu karena Wang Lin telah berhasil menyelamatkan Limuan bersama dengan lainnya sebelum mendapatkan serangan dari Chang Pai, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Chang Pai yang menghina Limuan dengan mengatakan tak menyangka sekte awan dipimpin oleh seseorang yang lemah seperti Limuan. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya ledakan spiritual, yang ledakan itu ternyata berasal dari Wang Lin yang baru saja sampai. Sambil Wang Lin mengatakan bahwasanya Limuan merupakan gadisnya. Kemunculan dari Wang Lin pun membuat Limuan bersama dengan para anggota sekte awal lainnya menjadi sangat kaget dan juga senang. Chang Pai yang melihat Wang Lin ini seketika sadar bahwasanya Wang Lin merupakan Zheng Yu, membuat Chang Pai menjadi sangat ketakutan dan langsung meminta maaf kepada Wang Lin dengan mengatakan kalau dirinya telah salah untuk menyenggol sekte Wang Lin karena ia tidak mengetahui kalau sekte awan merupakan sektenya Wang Lin. Chang Pai pun berniat untuk melarikan diri, tetapi Wang Lin merespon dengan mengatakan maka kau sekarang harus membayar kecerobohanmu, yaitu dengan Wang Lin yang melepaskan serangannya kepada Chang Pai. Chang Pai yang mencoba untuk melarikan diri tidak bisa kabur kemana-mana karena ia terjebak di dalam boneka domainnya Wang Lin, yang lalu pun Wang Lin menyerang Chang Pai menggunakan tombaknya. Tetapi sayangnya Chang Pai dapat terbebas dari sana dan langsung mencoba untuk lari kembali, tetapi Wang Lin mencegahnya dengan menggunakan kekuatan domain dan juga gulungan kematiannya Wang Lin. Seketika membuat Chang Pai berada di kondisi yang terpojok, dan langsung pun Chang Pai menggunakan cara terakhir untuk melawan Wang Lin, yaitu dengan dirinya mengeluarkan wujud aslinya yang berupa seperti serangga raksasa. Tetapi Wang Lin tetap bisa mengalahkan Chang Pai dengan sangat mudah menggunakan kekuatan domainnya dan juga gulungan kematiannya, yaitu dengan Chang Pai yang masuk ke dalam gulungannya Wang Lin, dan seketika pun membuat Chang Pai kalah dalam pertarungan tersebut. Para anggota dari sekte awan yang melihat kemampuan dari ketua mereka yaitu Wang Lin, mereka semua sangat kaget dan juga kagum dengan kekuatannya Wang Lin. Tetapi di saat itu Limuan yang berada di kondisi yang lemah terjatuh dari atas udara yang langsung ditangkap oleh Wang Lin. Wang Lin merasakan kalau kondisi fisiknya Limuan sekarang berada di kondisi yang lemah, yang lalu pun Wang Lin memerintahkan kepada anggota dari sekte awan untuk tidak diizinkan meninggalkan sekte, dan para penetua sekte awan menerima perintahnya Wang Lin. Lalu pun Wang Lin pergi dari sana membawa Limuan kembali ke tempat kediamannya, yang di sana Wang Lin merasakan kalau daya kehidupan Limuan semakin melemah. Wang Lin pun dengan segera menyalurkan daya kehidupannya kepada Limuan untuk memberikan pengobatan kepada Limuan, yang pada akhirnya Limuan pun kini telah membaik dan Limuan kembali tersadarkan diri. Dengan segera Wang Lin menjumpai Limuan.
Limuan langsung bertanya kepada Walin apakah Walin di saat waktu dekat ini akan pergi meninggalkannya lagi. Walin menjawab kalau ia tidak akan pergi kemana-mana dan akan menemani Limuan. Seketika pun membuat Limuan menjadi sangat senang dan juga lega. Walin pun meminta kepada Limuan untuk lanjut beristirahat, sedangkan Walin akan pergi menemui para penetua dari Sekte Awan. Kemudian pun Walin bertemu dengan para penetua dari Sekte Awan dan Walin bertanya kepada mereka mengenai kondisinya Limuan. Para penetua Sekte Awan pun menjelaskan bahwasanya Limuan berada di kondisi seperti ini karena Limuan yang telah beberapa kali gagal menerobos ranah Neskensol yang bahkan sampai 1 abad, dan bahkan paling buruknya kondisi 3 tahun yang lalu Limuan hampir saja akan tewas, tetapi untungnya dapat diselamatkan. Limuan bisa sampai berada di kondisi seperti ini karena ia yang mencoba mati-matian untuk menerobos ranah Neskensol, bahkan sampai melukai jati diri asal-usul dari Limuan yang intinya merupakan daya kehidupannya Limuan. Mendengar hal itu membuat Walin menjadi sangat kaget, apalagi Walin jadi teringat dengan kebaikan dari Limuan yang waktu itu telah membuatkan sebuah token kepada Walin, yang dimana token itu telah diketahui oleh Walin. Limuan sampai mengorbankan daya kehidupannya untuk bisa membuat token tersebut, membuat Walin merasa khawatir kepada Limuan dan ingin segera mencari cara untuk bisa menyembuhkan Limuan. Tetapi di sini Walin sadar kalau ia tidak akan bisa menggunakan pil peningkatan hidup karena bisa dibilang kondisinya Limuan sekarang benar-benar sudah berada di ambang batas dari kehidupannya, dan pil daya kehidupan sudah tidak akan berpengaruh untuk bisa memperpanjang hidupnya Limuan. Jadinya satu cara untuk bisa membuat Limuan dapat bertahan hidup adalah membantu Limuan menerobos ranah Neskensol. Lalu Walin memberitahu kepada para penetua Sekte Awan bahwasanya Walin akan segera pergi meninggalkan Sekte Awan bersama dengan Limuan, dan Walin meminta kepada para penetua Sekte Awan untuk mengambil alih kepemimpinan Sekte Awan. Tetapi di sana penetua Liu dan juga penetua Taiyan meminta kepada Walin untuk diizinkan mereka berdua ikut bersama Walin agar bisa menjaga Walin. Walin mengizinkan hal tersebut. Dan juga di sini Walin memerintahkan kepada para penetua dari Sekte Awan untuk menghilangkan ingatan dari para murid Sekte Awan mengenai Walin yang merupakan Zheng Niu agar tidak adanya bocor rahasia mengenai hal tersebut. Singkat cerita, Walin pun telah pergi berpindah ke sebuah tempat terpencil yang berada di dataran dingin, yang di sana Walin menaruh pagoda giok karena pagoda giok ini kebetulan juga memancarkan energi peri yang akan dapat membantu menstabilkan kondisi tubuhnya Limuan, yang membuat Limuan akan lebih merasa nyaman berada di tempat ini. Lalu pun Limuan datang ke tempatnya Walin bertanya kepada Walin karena sebelumnya ia telah mengetahui kalau Walin ini merupakan Zheng Niu, dan Zheng Niu kabarnya telah membuat masalah dengan Hong Die. Di sini Limuan menjadi sangat khawatir kepada Walin karena takut Walin telah mengalami banyak luka pada penjelajahannya di dunia peri, tetapi Walin menenangkan kepada Limuan kalau ia baik-baik saja. Lalu pun mereka berdua duduk bersama sambil di sini Walin menceritakan semua pengalamannya berada di dunia peri, termasuk dengan bertemu Zoe dan juga Ting Er yang berada di dalam menara giok tersebut, yang Limuan sangat tertarik dengan cerita tersebut. Tetapi di sana Limuan meminta bantuan kepada Walin, yang dimana Limuan ingin meminta kepada Walin untuk mengembalikan inti kehidupan dari para anggota Sekte Awan yang dipegang oleh Limuan, karena Limuan khawatir jika dirinya kenapa-kenapa, nyawa-nyawa dari para anggota Sekte Awan malah akan ikut terancam. Yang di sini Limuan bermaksud karena Limuan sadar kalau nyawanya itu tidak lama lagi, jadinya Limuan ingin mengembalikan inti kehidupan dari para anggota Sekte Awan tersebut. Walin yang mendengar itu dengan segera memeluk Limuan sambil mengatakan dan juga menenangkan kepada Limuan bahwasanya semuanya akan baik-baik saja, dan Walin berjanji kepada Limuan bahwasanya Limuan tidak akan mati. Walin berjanji kalau ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membuat Limuan tetap hidup. Kemudian pun pada keesokan harinya Walin membuat kediaman mereka di sana menggunakan bahan-bahan seadanya untuk membuat tempat tinggal mereka yang berada di dekat dari menara giok tersebut. Dan tak lama kemudian adanya penetua Liu dan juga penetua Taiyan yang datang ke tempatnya Walin untuk menyerahkan sebuah token pelelangan yang akan menjual ramuan pil tingkatan ke-6 yang dibutuhkan oleh Walin untuk bisa menyembuhkan Limuan. Walin pun berterima kasih atas bantuan mereka berdua, dan juga di sini Walin sedikit memberikan pengarahan kepada mereka berdua agar mereka berdua berhasil untuk merobos ke ranah selanjutnya dari ranah formasi jiwa. 何时能凭自己的修为走进体内的灵力较为庞杂，至少让自己感动，定可彻底镇压死气，但终究只是权宜之计。
Dan lalu pun Walin berniat untuk pergi ke tempat dari pelelangan tersebut, tetapi Limuan mencegah Walin dengan meminta kepada Walin untuk membawa dirinya. Walin memperingatkan kepada Limuan bahwasanya dirinya ini sekarang menjadi orang yang sangat berbahaya dan juga diincar di negeri Suzaku. Karena sebelumnya yang telah memotong tangannya Hongdie. Jika Limuan ikut bersama dengan Walin, maka Limuan juga akan dalam bahaya. Tetapi Limuan tetap bersikeras sambil di sini Limuan menangis mengatakan kalau ia tidak ingin lagi untuk berpisah dengan Walin. Dan juga Limuan sudah sangat berindukan sekali dengan tempat gua yang dulunya menjadi tempat pertemuan mereka. Karena merasa tidak tega dengan Limuan, Walin pun mengizinkan kepada Limuan untuk ikut. Yang lalu pun Walin bersama dengan Limuan dan juga Penatua Tian dan juga Penatua Liu pergi ke tempat gua pertemuan Limuan dan juga Walin. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di gua tersebut, tetapi di saat mereka melakukan penjelajahan di atas udara, mereka melihat kalau tempat dari gua mereka sekarang sudah kacau balau karena sudah lama ditinggalkan. Dan setelah mereka sampai di tempat tujuan gua itu, di sana Limuan sangat sedih karena gua itu ternyata yang telah menghilang. Limuan dengan sedih pun mengajak kepada Walin untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi Walin menenangkan kepada Limuan bahwasanya gua itu masih ada karena ternyata Walin telah menyembunyikan gua tersebut. Yang lalu pun Walin mengeluarkan gua itu. Seketika membuat Limuan pun menjadi sangat senang melihat gua tersebut karena dirinya teringat dengan pertama kali dirinya bertemu dengan Walin. Yang setelah mereka masuk ke dalam gua tersebut, mereka berdua pun saling mengenang kenangan masa lalu mereka. Seperti waktu itu Walin menangkap seekor naga ke dalam gua ini. Dan juga kisah lainnya pada cerita mereka berdua di kenangan masa lalu. Dan setelah itu pun mereka berdua menghabiskan waktu berhari-hari di tempat tersebut sebelum mereka menghadiri pelelangan sebelumnya yang mereka janjikan. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Walin pun mengajak kepada Limuan untuk pergi ke tempat pelelangan tersebut. Yang walaupun di sini Limuan sebenarnya masih belum ingin pergi, tetapi ia terpaksa harus pergi bersama dengan Walin. Lalu pun kita diperlihatkan di tempat pelelangan tersebut, yang di dalam pelelangan itu kita juga diperlihatkan dengan teman namanya Walin yang kalau nggak salah namanya itu Yuang Ying, yang juga mengikuti pelelangan ini, serta adanya dua orang juga yang tampak memiliki latar belakang khusus mengikuti pelelangan ini juga. Dan lalu pun diperlihatkan dengan rombongannya Walin yang juga telah sampai di tempat pelelangan tersebut, yang kedatangannya Walin di tempat pelelangan itu mengeluarkan aura yang mengerikan, membuat banyak orang di sana menjadi sangat ketakutan dengan kekuatannya Walin. Mereka semua jadi penasaran mengenai latar belakang dari rombongannya Walin. Sedangkan untuk Walin, ia akan berfokus untuk bisa mendapatkan ramuan pil tingkatan ke-6 tersebut dan berjanji akan memenangkannya. Tetapi setelah itu ceritanya bersambung. Dan kembali lagi bagi kalian yang bertanya di mana series BTTH, silakan mampir ke channel kedua Mimin yaitu Donghua Singkat. Jadi silakan mampir ke sana jika kalian ingin menonton series BTTH. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya.